Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sally Revianti dari Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Makassar, program studi IPA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Pri karena sudah meluangkan waktu. Semoga wawancara ini bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Baik, sebelum saya ajukan beberapa pertanyaan, saya akan tampilkan profil dari Ibu ya, terkait sebagai narasumber. Oke, dari biodata yang dapat saya terima dari kepala sekolah, nama Ibu Dr. Anda Haja Prihartini Hidayanti MPD, tempat tanggal lahir di Bandung 30 Januari 1966, dengan NIP 196601301998032001, dengan nomor HP-nya 081293788899, email pri.tea01@gmail.com, pangkat golongan pembina tingkat 1 atau 4B. Pengalaman organisasi Sekretaris Pokja Wasnas tahun 2011 sampai 2014, Wakil Ketua Pokjawas Provinsi DKI, Bendahara Pokja Wasnas, Pengurus APSI sejak 2013 sampai 2018. Tugas lain adalah tim penilai angka kredit pengawas Kemenak Pusat, asesor akreditasi sekolah, Master Trainer K13, Master Trainer Cakep dan PKB. Pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah Matematika IAIN Bandung, S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Padang. Materi wawancara yang akan saya sampaikan perihal eksplorasi penyebab masalah pada proses pembelajaran, khususnya di sekolah kami yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Khairiyah, Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dari beberapa penelitian yang saya dapat, ada pengaruh antara minat atau motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, menurut pandangan Ibu, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan minat itu bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, Ibu? Ya, terima kasih Ibu Sally ya. Iya, Bu. Ya, Ibu Sally. Jadi memang itu sangat keterkaitan antara minat dan hasil belajar ya. Jadi terutama misalkan di sini ini faktor daripada gurunya ya. Gurunya bagaimana cara dia mengajar, menyampaikan materi kepada siswanya ya. Di sini kalau gurunya menyampaikan materi dengan metode yang menyenangkan ya, dengan menggunakan berbagai metode, dengan menggunakan media, sarana prasarana, maka itu akan bisa meningkatkan minat belajar sekaligus juga akan menghasilkan hasil belajar yang optimal gitu ya. Sehingga di sini guru-guru memang harus terus mengimprove, meningkatkan atau harus terus belajar bagaimana dia bisa memberikan materi pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode, dengan berbagai media pembelajaran, sehingga memang betul-betul menyenangkan gitu dan mudah dipahami oleh siswa-siswi ya, apalagi anak-anak sekarang kan sudah masuk ke dalam generasi Z ya, dan kita sudah masuk dalam era global, era digital, di mana anak-anak sekarang itu lebih menarik manakala guru-gurunya menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang kekinian begitu. Begitu kurang lebih Ibu. Jadi harus ada media, cara perasaannya juga harus mendukung ya Bu ya. Kemudian metode Betul. apa yang dilakukan oleh guru tersebut sehingga bisa meningkatkan minat belajar dan berpengaruh terhadap hasil belajar gitu ya Bu. Betul. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, menurut temuan Ibu di sekolah kami itu, apakah kemampuan literasi membaca dan menulis siswa kami itu sudah baik Ibu? Kemampuan literasi membacanya. Kemampuan literasi membacanya masih dalam taraf belum amat baik ya. Belum amat baik tapi sudah baik ya. Nah itu perlu ditingkatkan lagi. Tentunya selain kita memiliki program-program literasi itu harus betul-betul program tersebut diimplementasikan ya.
dalam kegiatan pembelajaran ya, baik di dalam maupun di luar kelas ya. Di kita sudah ada kan program literasi yang 15 menit membaca sebelum pembelajaran ya. Akan lebih ditingkatkan lagi dengan program-program lainnya, misalkan minimal 1 minggu sekali anak-anak itu belajar di perpustakaan atau di pojok-pojok baca ya. Dan minimal misalkan anak-anak 1 tahun ini 1 buku mereka baca. Nanti dibuat juga resumnya, dibuat sinopsisnya ya. Itu nanti ditempelkan di mading-mading, di pohon literasi yang ada di kelas, dan juga nanti bagusnya juga dilombakan. Nah, ini yang dilombakan ini yang saya belum melihat ya. Iya. Dilombakan sehingga meningkatkan motivasi bagi teman-teman guru siswa-siswa ini, karena diapresiasi sehingga timbul motivasinya untuk memang mereka membuat karya-karya gitu ya. Dan karya-karya ya yang di akhirnya ini sayangnya belum terpublikasi secara menyeluruh ya ke masyarakat, baru ditarap dalam sekolah saja begitu ya. Nanti mungkin karya-karyanya bisa juga dipublish ya, baik itu nanti melalui web, channel-channel YouTube ya. Kalau di Facebook saya lihat sudah ada ya, dan di IG, di tempat-tempat yang lainnya mungkin itu yang harus perlu ditingkatkan kembali lah ya, biar terlihat karya-karya yang lebih banyak lagi dan terpublish di masyarakat begitu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan hal itu, yang kenapa literasi di sekolah kami itu masih rendah gitu? Iya, Literasi membaca. karena mungkin programnya sudah ada tapi implementasinya belum Oh, belum iya. maksimal ya. Jadi nanti itu perlu nanti dimaksimalkan seperti tadi saya bilang, anak-anak itu misalkan 1 minggu sekali secara bergiliran bikin jadwal, mereka itu misalkan membaca di perpustakaan atau di pojok literasi itu, mereka disiapkan juga buku-buku yang menarik, buku-bukunya harus ditambah ya. Nah, nanti mereka, di sana itu diberi tugas, tidak hanya membaca saja, mereka membuat resum, dari hasil apa yang mereka baca gitu ya. Sehingga akan meningkatkan, kemampuan literasi anak-anak kita begitu. Seperti itu. Jadi Iya. program-programnya harus lebih digencarkan, implementasinya itu harus lebih, betul-betul, real gitu ya, Iya, gitu. berarti harus ada implementasi dari program yang sudah ada ya Bu ya. Ya, betul. Mhm. Oke, berkaitan dengan tadi literasi, kalau sekarang numerasinya Ibu. Numerasi ya di sekolah kami memang ya agak rendah lah dibilangnya gitu, karena untuk menyelesaikan soal-soal yang berupa hitungan itu memang agak rendah gitu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan kemampuan numerasi itu rendah? Itu memang harus dilatih ya, numerasi itu tidak bisa langsung, bisa. Jadi anak itu harus dilatih dari sekarang itu menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS ya, Iya. high order thinking skill ya. Jadi selama ini kita itu anak-anak kita tuh hanya mampu di batas soal-soal lot dan mods ya, soal yang rendah dan soal yang menengah. Namun untuk soal-soal yang high, yang HOTS itu anak-anak kita tidak terbiasa. Mengapa terbiasa? Karena guru-gurunya juga di kita, dari mulai kan itu harus direncanakan dari RPP ya. Membuat soal itu mulai direncanakan dari RPP-nya dan nanti ada asesmennya gitu kan, penilaiannya ya. Penilaiannya pun harus berbasis HOTS, sehingga memang guru-gurunya harus dilatih bagaimana cara, memberikan pembelajaran, yang berbasis HOTS itu sampai kepada penilaiannya begitu. Memang juga kita kurang ada pelatihan Bu, kurang ada Nah, pelatihan betul. tentang model-model pembelajaran, tentang bagaimana kita cara membuat soal-soal hot, itu kita memang belum pernah, bahkan hanya belum pernah. Heeh. Padahal saya sebagai saya siap. Oh, Sebagai pengawas, saya siap memberikan hal-hal itu dan saya insya Allah iya. Mungkin nanti mampulah. tinggal dikoordinasi aja ya Bu ya, Heeh, koordinasi nanti heeh. mungkin oleh kepala sekolah. Oke Ibu, Iya. baik, soal berikutnya Ibu, pertanyaan berikutnya maaf. Menurut pandangan Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa yang berdampak pada ketidaktuntasan hasil belajar? Jadi siswanya itu mengalami kesulitan belajar sehingga dia tidak mampu menuntaskan hasil belajarnya gitu. Maksudnya itu dia di bawah KKM terus nilainya gitu, Bu. Nah, ini mungkin perlu pendampingan ya, khususnya baik dari wali kelas maupun dari guru BK ya dan orang tuanya juga ya. Jadi anak-anak kan setiap anak memang memiliki kemampuan yang berbeda ya.
Sehingga memang kita harus paham mana anak-anak yang lemah dalam bidang akademik ya. Sinilah fungsinya guru BK memberikan layanan akademik gitu kan. Kan mereka harus punya program ya. Program layanan ya, layanan akademik, layanan individu gitu, sosial kayak gitu ya, dan karir. Nah, ini di sini anak-anak seperti ini perlu mendapatkan layanan khusus. Itu yang akademik, baik nanti dari guru wali kelasnya maupun dari guru BK. Nanti kita identifikasi apa sih yang membuat anak ini mengalami kesulitan gitu kan. Kita harus tahu dulu akar masalahnya ya. Sehingga betul diagnosisnya itu harus betul sehingga nanti kita mengambil treatment juga yang benar kepada anak-anak kita begitu ya. Jadi kita memang harus dekati dia, kita panggil apa sih yang menjadi kesulitan. Biasanya kan kalau BK itu dia punya semacam instrumen ya, dari instrumen akan kelihatan tuh nanti kenapa anak ini mengalami kesulitannya begitu kan. Iya. Lalu Dan nanti kita bisa mengambil nah, itu solusinya kita dengan harus cara ada pendekatan mungkin ya Bu ya ke betul, orang tua. pendekatan secara pribadi ke siswa, ke orang tua juga gitu. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mengenai pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran di guru di sekolah kami, Bu. Menurut Ibu bagaimana, sejauh mana gitu Bu menggunakan pembelajarannya itu sudah inovatif apa belum gitu? Kalau saya perhatikan sudah ya, karena teman-teman tuh dia baik dari RPP maupun dalam pelaksanaannya sudah menggunakan 4C ya, yang kritis itu kan anak-anak critical thinking ya, 4C ya belajar dapat 21 ya. Critical thinking sudah dilakukan, anak-anak tuh diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab, mengemukakan pendapat sudah kelihatan. Juga anak-anak di sana ada kolaborasi ya, ada dengan menggunakan kelompok ya. Diskusi saya sudah terlihat di sana, dan juga anak-anak mengkomunikasikan dari hasil yang sudah mereka diskusikan juga fasilitasi presentasi sudah kelihatan ya. Sudah bagus, namun demikian mungkin belum nanti ini Bu, belum seluruhnya guru-guru menerapkan pembelajaran seperti itu. Belum, ya itu belum semua guru menerapkan pembelajaran seperti itu sehingga memang ini perlu adanya ya mungkin semacam motivasi ya, juga nanti semacam reflection diseminasi ya. Diseminasi secara berkala, misalkan kok 3 bulan sekali gitu ya. Sehingga guru-guru itu tahu nanti kelemahan mereka apa dan melihat kelebihan dari guru-guru yang lain gitu ya. Sehingga nanti bisa ada saling memotivasi ya gitu kan, saling memberikan sharing-sharing ilmunya lah ya gitu. Ada nggak Bu masalah dari guru kami gitu Bu yang terkait dengan penggunaan model pembelajaran, misalnya dia masih menggunakan metode ceramah gitu. Jadi monoton gitu Bu pembelajarannya. Ada. Nah, maka ini kan perlu adanya supervisi gitu kan. Iya. Setelah dari supervisi ini kita melihat nanti dari misalkan sekian jumlah guru kita ini, mana sih yang masih konservatif ya, yang masih belum paham. Nah, nanti ini ditindaklanjuti nanti minimal setahun sekali atau setahun 2 kali diadakan pelatihan kan. Misalkan kebanyakan guru kita ini kelemahannya memang di model pembelajaran, mereka masih ceramah gitu kan. Iya. Nah, nanti itu perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan atau in-house training, BIMTEK ya, atau mengikuti program di MGMP. Di MGMP kan di sana kita guru-guru itu saling memberi ya, saling memberikan informasi gitu. Iya. Tentang model-model pembelajaran terbaru, tentang RPP yang masa kekinian dan sebagainya gitu ya. Itulah perlunya pengembangan diri. Jadi guru-guru ini apalagi kita sudah di era globalisasi dan ilmu pengetahuan teknologi terus berkembang sehingga guru-guru ini memang harus terus mengembangkan dirinya, harus terus mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, gitu ya, webinar untuk dalam rangka untuk terus meningkatkan kemampuannya gitu. Jangan cukup dengan apa yang sudah dimiliki sekarang gitu. Iya, Bu. Ibu yang terakhir Ibu, yang terakhir, menurut pandangan Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan guru-guru itu belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi Bu? Biasanya kan ada tuh yang berbasis IT gitu ya, misalkan dia menggunakan Infocus gitu ya. Itu apa aja yang menyebabkan guru itu, ada beberapa guru yang belum maksimal Bu menggunakan IT dalam pembelajarannya? Iya, karena mereka keterbatasan kemampuan kali ya. Sebenarnya keterbatasan kemampuan ini kan bisa disiasati ya, dengan cara misalkan nanti ada kan banyak di sana tuh guru-guru yang sudah paham di IT-nya seminggu sekali ya,
mereka ikut pelatihan, jadi mereka harus sadar diri. Beberapa teman-teman guru yang memang masih jadul, yang masih gaptek, itu Iya. mereka harus sadar, mereka harus mengupgrade dirinya dengan cara mungkin nanti kepala sekolah memfasilitasi guru-guru yang memang sudah mampu menggunakan IT, membantu teman-teman ini. Kok misalkan seminggu sekali diadakan pelatihan itu kan nggak sulit, mudah sekali ya. Tinggal ada kemauan saja gitu kan dari kita-kitanya gitu. Saya yakin usia apapun itu tidak menjadi kendala Penting bagi semangat kita untuk belajar, Ibu. menguasai itu. Iya, yang penting semangat, tetap semangat. Saya sudah 56 tahun, tapi insya Allah saya tidak mau ketinggalan, baik dalam hal apapun gitu. Iya. Ibu, Ya. yang terakhir ini tentang membangun relasi atau hubungan siswa dengan orang tua, Ibu. Di kami di sini ada masalah yang saya temukan, ada orang tua yang tidak pernah menghadiri undangan dari kegiatan sekolah gitu, Bu. Kira-kira ini apa ya, Bu, yang menyebabkan faktor itu terjadi? Orang tua itu Mungkin ini nggak mau datang ke sekolah gitu, diundang, ditelepon kan disuruh datang, dia nggak mau datang gitu. Kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? itu mungkin kita harus pendekatan ya, itu kan kesadaran ya, kesadaran bahwa tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya terletak di guru dan di sekolah saja, tetapi justru di rumah orang tua itu memiliki apa namanya waktu yang lebih banyak dengan anak-anaknya gitu ya. Sesibuk apapun orang tua harus meluangkan waktu, apalagi hanya untuk rapat ya gitu di sekolahnya. Itu mungkin perlunya nanti ada pendekatannya dari wali kelas ya kepada orang tua tersebut gitu kan tentang apa pentingnya arti tanggung jawab seorang orang tua kepada siswa kepada anaknya gitu. Jadi mungkin Jadi kadang-kadang ya mungkin orang tua tersebut belum memahami secara utuh tentang tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya itu. jadi tidak hanya bisa melalui WA aja itu, Bu, ya. Kita telepon itu Tidak, atau jadi harus ketemu langsung ya, Bu. harusnya home visit ya, tapi Home home visit. visit ya punya janjian, kapan ada waktu gitu kita pengen apa namanya, pengen ketemu gitu, kita dari hati ke hati lah bicara baik-baik gitu kan. Apa yang menyebabkan kok ibu misalkan atau bapak tidak pernah hadir, manakala diundang dan segala macamnya gitu kan. Nanti kan di situ kita baru bisa menggali kan, permasalahan apa sih dari mereka itu gitu dan bagaimana nanti kita memberikan jalan keluar kepada mereka gitu, kepada orang tua. Mhm. Kalau tadi antara sekolah dengan orang tua, ada nggak, Bu, pernah Ibu temukan masalah antara siswa dengan sekolah, Bu? Siswa dengan sekolah, entah itu dia malu bertanya, nggak, terus takut sama gurunya gitu. Ada nggak kira-kira temuan yang Selama Ibu ini dapatkan? saya belum menemukan itu ya, belum menemukan itu selama ini ya. Siswa yang takut Berarti kepada hubungannya baik ya, Bu, ya? gurunya. Iya iya. Iya, itu Oke. baik hubungannya. Oke, Mhm. saya kira cukup, Ibu. Saya ucapkan terima Iya kasih iya. banyak ini Ibu udah meluangkan Iya. waktunya. Ilmu yang saya dapat ini bermanfaat sekali dan tugas saya sebagai mahasiswa. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Saya Ibu ya. saya stop dulu sebentar.